Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Anissa. Kali ini gue mau bahas tentang sejarah bahasa di dunia. Sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Jadi sebenarnya jujur gue itu kesulitan untuk mencari materi kali ini. Jadi jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembahasan gue kali ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, gue bakal taruh link websitenya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung baca-baca di situ secara lengkap. Oke? Sebelum adanya bahasa atau sebelum bahasa ditemukan di dunia ini, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh serta dengan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut. Lalu, otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga manusia dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian menamai benda-benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan. Diperkirakan sebutan-sebutan itu merupakan hasil meniru dari sumber suara benda tersebut. Hingga seiring berjalannya waktu, manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan berkembang menjadi bahasa. Ada sekitar 7.000 lebih bahasa yang digunakan di dunia. Pasti di antara kalian pernah terpikirkan tentang bagaimana sih asal mula bahasa itu tercipta? Lalu kenapa di setiap wilayah di dunia ini memiliki bahasa yang berbeda-beda? Nah, para ahli linguistik sendiri telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut selama berabad-abad. Namun, hingga kini masih belum ditemukan jawaban yang kuat mengenai asal mula terciptanya bahasa dan keberagaman bahasa yang ada di dunia. Setelah gue cermati dan gue baca-baca lagi tentang asal-muasal bahasa yang ada di dunia ini dari materi yang gue dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua pernyataan mengenai asal-muasal bahasa yang ada di dunia ini. Pernyataan pertama mengatakan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak diciptakan. Sedangkan pernyataan kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang diciptakan. Nah, banyak penelitian linguistik cenderung menyetujui pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa merupakan sesuatu yang memang diciptakan. Kemudian para ahli mencari tahu kembali asal-usul bahasa berdasarkan rekaman tulisan kuno pertama. Dari pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Sumeria merupakan bahasa tertulis tertua yang sudah ada sekitar 3.300 sampai 3.000 sebelum Masehi. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Pakar linguistik Arika Okren menyatakan bahwa teori asal-usul bahasa pada umumnya lebih didasarkan pada firasat, yang selalu mengundang berbagai teori spekulatif. Menurut Pei, pada Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, muncul pendapat yang menyatakan bahwa akar dari semua bahasa di dunia ialah bahasa Turki, karena semua kata dalam semua bahasa berasal dari Gines, kata Turki yang berarti matahari, sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian manusia dan menuntut nama. Selanjutnya ada beberapa teori dengan judul yang unik, dengan judul yang menarik, yang mencoba menjelaskan tentang asal-usul bahasa. Oke, langsung disimak aja ya. Yang pertama ada teori Bobo, yang mulai kaitkan dengan filsuf Jerman Johann Gottfried Herder yang menganggap bahwa
kata-kata sebagai imitasi atau tiruan dari bunyi-bunyi yang terdengar di alam, seperti kicauan burung atau suara binatang lain, suara angin, hujan, guru, ombak sungai, samudra, dan sebagainya. Sehingga teori ini disebut echoic theory. Menurut teori Bobo, ada hubungan yang jelas antara suara dan makna sehingga bahasa tidak bersifat arbitrer. Yang kedua, ada teori ding-dong atau disebut sebagai nativistic theory. Teori ini dikenalkan oleh Muller, dan teori ini memiliki pendapat yang sama dengan Socrates, yang mengatakan bahwa bahasa lahir secara alamiah. Menurut teori ini, manusia memiliki kemampuan insting yang sangat istimewa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain, yakni insting untuk mengeluarkan ekspresi ujaran ketika melihat sesuatu melalui indranya. Yang ketiga, ada teori Poh-Poh. Teori ini menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipicu oleh rasa sakit, senang, terkejut, dan lain-lain. 4. Teori Yoheho. Teori Yoheho mengatakan bahwa bahasa pertama kali muncul dalam suasana kegiatan sosial, di mana terjadi deram dan gerakan jasmani yang secara spontan diikuti dengan munculnya bahasa. Contoh, ketika ada sekelompok orang yang sedang bergotong royong untuk mengangkat suatu benda berat, dan secara spontan mereka akan mengucapkan kata-kata tertentu karena terdorong oleh gerakan otot. Yang kelima, pause. 5. Teori Tata. Teori ini memang tidak ada di dalam daftar Max Muller, tetapi teori ini diajukan oleh Sir Richard Paget pada tahun 1930. Menurut teori Tata, manusia membuat perkataan pertama dengan menggerakkan lidah yang meniru gerakan manual, membuatnya terdengar bersuara. Nah, itu dia beberapa teori mengenai asal-usul munculnya bahasa di dunia ini. Sebenarnya pada periode antara 1860 dan 1880-an merupakan puncak perdebatan tentang asal-usul bahasa. Meskipun demikian, pada periode tersebut, yaitu pada tahun 1866, Paris Linguistic Society melarang adanya kajian mengenai topik tersebut, yaitu mengenai topik tentang asal-usul bahasa. Memang sebenarnya sampai saat ini masih belum ditemukannya jawaban atau bukti yang kuat mengenai asal-usul munculnya bahasa di dunia ini. Jadi, teori-teori yang ada masih abu-abu gitu, masih belum terbukti dengan kuat dan jelas. Tuh guys, oke? Sedangkan untuk menjawab pertanyaan tentang kenapa sih kok bahasa di setiap wilayah atau di setiap negara berbeda-beda? Jadi, perbedaan atau keanekaragaman bahasa di setiap wilayah atau di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Pada saat itu, nenek moyang manusia melakukan migrasi ke berbagai negara untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya inilah yang menyebabkan perbedaan atau keanekaragaman bahasa di setiap wilayah atau di setiap negara yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, ataupun makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, bahasa merupakan alat komunikasi manusia.
Dengan bahasa, manusia mengungkapkan pikiran dan perasaannya serta bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Inti dari bahasa adalah simbol. Ahli linguistik sering membuat klasifikasi antara simbol, indeks, dan ikon. Tetapi pada dasarnya ketiganya mengacu pada gagasan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Memang, sepanjang hidupnya manusia membuat dan memahami makna melalui simbol-simbol. Secara ilmiah, ekspresi wajah merupakan contoh simbol yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai sejarah bahasa di dunia. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, serta share ke teman-teman kalian. Dan semoga apa yang gue sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.